Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Kasima'a. Sudahkah anak-anak Kasima'a siap untuk mengikuti pelajaran tema? Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, saya minta yang belum makan siang dulu supaya perutnya terisi makanan dan siap mengikuti pembelajaran. Karena apa? Kalau belajar di perut kosong tidak akan efektif atau tidak akan bisa menerima pelajaran lebih baik. Kita masuk ke tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Disiapkan juga buku paketnya di halaman 77. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Tema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan pembelajaran 1 kita mulai, yaitu kita belajar mengenai tentang mencari informasi penting dari teks. Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Di sini informasi berisikan fakta atau hal-hal yang sudah terjadi. Fakta atau sebuah kenyataan. Tidak dilebih-lebihkan, tapi faktanya apa? Contohnya, fakta di kelas 5A jumlah muridnya 32, itu faktanya. Tidak mungkin ada informasi kelas 5A muridnya 60, itu berarti salah, bukan informasi ya. Jadi ingat-ingat, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, kemudian kita lanjut. Informasi dapat mengetahui membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Contohnya seperti tadi, siswa kelas 5A jumlahnya 32. Siswa putra ada 18 anak, siswa putri 14 anak. Itu adalah sebuah informasi, sehingga orang yang mendapatkan informasi tersebut mengetahui, oh, jumlah siswa di kelas 5A segini, yang putra segini, yang putri segini. Itu. Kemudian salah satu cara memperoleh informasi adalah membaca teks dengan cermat. Nah, sudah saya ingatkan kalau membaca dengan yang teliti dan cermat. Nah, coba di buku kalian di halaman 77 itu ada sebuah cerita atau bacaan yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Itu silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa lanjutkan video ini ya. Di pause dulu, dibaca dahulu. Sudah, kita lanjut. Nah, kalau sudah dibuka halaman 78, dilihat paling atas. Berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks. Ya, peta pikiran itu apa, Pak? Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Jadi apa? Biar tidak membosankan hasil cuma tulisan, kita buat peta pikiran. Dilihat halaman 78, itu salah satunya contoh dari peta pikiran. Ya. Wisata hutan desa Bumi Gemilang. Informasi apa yang kalian dapat? Yaitu pertama, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang, yaitu hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Gemilang. Ini informasi yang kita dapatkan setelah membaca teks wisata hutan desa Gemilang, yaitu hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Gemilang. Kemudian yang kedua ada lagi, yaitu siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata, yaitu para pemuda desa Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Dan yang ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan? Nah, mengapa mereka mengusulkan? Yaitu karena mereka jenuh atau bosan. Jenuh itu bosan dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Dan terakhir, yang keempat, bagaimana cara Danal, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar, yaitu Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Mengunggah itu artinya mengupload, ya.
bahasa Indonesia mengunggah, kalau bahasa Inggris ya upload. Nah, dari sini itu fakta-fakta atau kejadian yang sudah terjadi di bacaan. Oke. Ini semua bacaannya ada di teks semua ya. Jadi termasuk fakta karena ada di bacaan. Kalau tidak ada di bacaan itu bukan namanya fakta atau informasi. Saya paham ya? Jadi informasi itu kita bisa dapatkan dari salah satunya membaca teks yang ada. Nah, kita bisa bawa informasi dari mana saja, dari koran bisa membaca koran, kemudian sekarang ada internet, ada Facebook. Tapi untuk sekarang jangan sampai namanya terbawa oleh berita hoax, ya, berita hoax atau hoax. Itu tidak benar, maka dari itu bacalah atau berhati-hatilah dalam membaca berita maupun yang menyebarkan. Kalau beritanya belum tentu tepat atau informasinya belum tentu tepat, jangan langsung disebar. Dibaca terlebih dahulu dan dicari sumbernya dari mana, ya. Kalau ini jelas bukunya sudah ada sumbernya, ya. Kita lanjutkan, yaitu kita masuk ke IPA tentang sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan hewan yang disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, ada beberapa, yaitu ada cacing tanah, yaitu bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Bisa dilihat halaman 79 juga, disimak. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini contoh cacing ya. Ini cacing menggunakan permukaan kulitnya untuk bernafas. Itu apa? Oksigen masuk ke sini kulitnya. Nah, kemudian dikeluarkan juga melalui kulitnya juga. Jadi di kulit ini ada pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian lanjut, ada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea itu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Kalau cacing itu tadi menggunakan kulit, kalau serangga menggunakan trakea. Ya, nah, bisa dilihat. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Nah, ini ada stigma di sini. Ini oksigen atau udara masuk sini. Ya. Kemudian diedarkan melalui trakea. Nah, trakea di sini mengedarkan atau mengirimkan oksigen atau udara ke seluruh tubuh serangga. Kemudian baru dikeluarkan kembali. Jadi apa? Udara masuk melalui stigma, disebarkan melalui trakea, dan dikeluarkan kembali, seperti itu. Dan yang ketiga ada ikan. Nah, ikan pasti bernafas menggunakan insang, tapi jangan salah, beberapa ikan ada yang menggunakan alat pernafasan yang lain. Nanti kita bahas yang itu ya. Bernafas menggunakan insang adalah alat pernafasan ikan. Nah, insang itu yang di sini loh, di pinggir-pinggir kepala. Ini adalah insang. Ya, ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis dan air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Jadi di sini oksigen akan masuk melalui mulut. Ya, oksigen itu ada di dalam air juga. Ya, setelah oksigen masuk dari mulutnya, kemudian mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di sini ikan mengambil oksigen dari air, dimasukkan. Nah, airnya itu dikeluarkan dari sini. Oke, air keluar, tapi yang di dalam sini cuma ada oksigen, seperti itu. Ya, jadi airnya masuk melalui mulut dan dikeluarkan melalui insang. Ya, airnya masuk tapi yang diambil cuma oksigen. Kita lanjut. Yang keempat ada amfibi atau contohnya kata. Di air
si kata ini menggunakan insang, namun di darat menggunakan paru-paru. Namun jangan salah, sebelum jadi kata itu bentuk kata adalah berudu atau kecebong. Nah, kalau kecebong itu bernafasnya hanya menggunakan insang saat si kecebong atau berudu. Namun apabila sudah menjadi kata dewasa, ya, ini akan tumbuh paru-paru dan insangnya juga masih ada. Jadi kata memiliki dua alat pernafasan, namun digunakannya saat berada di darat adalah paru-paru. Namun saat di air menggunakan insang, seperti itu ya. Kemudian reptilia atau reptil. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Ya, ini salah satu contoh dari reptilia, yaitu apa ini? Yaitu penyu. Bedanya penyu dengan kura-kura apa? Ya, tahu? Kalau penyu itu memiliki ekor. Kalau kura-kura tidak memiliki ekor, ya. Kemudian lanjut yang ke-6 adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Jadi seperti ini. Mula-mula si burung ini seperti biasa atau makhluk hidup yang lain menghirup udara dan mengambil oksigen. Namun oksigen tersebut disimpan dulu di pundi-pundi udara yang ini. Nah, saat terbang, pundi-pundi udara ini digunakan untuk bernafas di udara. Kenapa? Saat di udara, burung tidak menghirup atau mengambil udara, namun sudah menyimpan udaranya di kantong sebelum mereka terbang. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, contohnya di sini yang mamalia adalah itu ikan lumba-lumba, ikan paus. Kenapa? Mereka sering keluar untuk mengambil udara. Seperti itu, ya. Kita lanjut. Nah, tadi sedang belajar alat-alat pernafasan pada hewan. Sekarang kita lanjut ke alat-alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Perhatikan alat pernafasan manusia berikut ini. Yang pertama ada udara masuk. Di sini udara masuk melalui apa? Rongga hidung. Ya, udara masuk melalui rongga hidung, masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Setelah itu masuk ke bronkus. Kemudian sampailah ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini dipisahkan antara karbon dioksida, yaitu dipisahkan antara karbon dioksida antara karbon dioksida dengan oksigen. Apa? Manusia hanya memerlukan oksigen. Sedangkan karbon dioksida nanti dikeluarkan dari paru-paru menuju bronkus, kemudian ke trakea dan melalui lubang hidung atau rongga hidung sehingga keluarlah udara yang tidak diperlukan, yaitu karbon dioksida. Ingat-ingat, kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru dan hanya membutuhkan oksigen, yang tidak diperlukan adalah karbon dioksida. Kita lanjut. Nah, perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsi berikut. Dilihat halaman 81 juga sambil disimak.
yaitu yang pertama ada hidung. Hidung fungsinya yaitu menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Ya. Kenapa? Udara yang kita hirup belum tentu bersih. Contohnya kita sedang ada di jalan, udara itu tercampur dengan apa? Debu, asap kendaraan dan sebagainya. Maka dari itu perlu ada penyaringan, dan fungsi penyaringan debu atau kotoran berasal dari udara ini adalah dari hidung. Fungsi hidung seperti itu ya. Terutama lubang hidung yang ada bulu-bulu atau rambut-rambut hidung. Itu fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran. Kemudian apalagi fungsinya? Yaitu penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Ya. Suhu yang atau udara yang masuk kan suhunya beda-beda, ada yang panas, ada yang tinggi, sehingga hidung itu menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah trakea atau tenggorokan. Ya, di sini saya kasih tahu atau beritahu informasi lagi, antara tenggorokan dan kerongkongan itu beda ya. Kalau tenggorokan itu saluran pernafasan, kalau kerongkongan itu saluran pencernaan. Ya, maka dari itu pernah nggak kalian tersedak, istilah khusus unit keselak? Nah, karena apa? Itu saat kalian makan, makanan itu tidak masuk ke kerongkongan atau saluran pencernaan, tapi maksudnya ke tenggorokan. Mulane ono istilah keselak, atau bahasa Indonesia tadi apa? Tersedak. Ya, fungsi trakea atau tenggorokan yaitu penghubung antara bagian hidung dan paru. Bisa dilihat di halaman 81 itu. Ya, itu dari lubang hidung ada seperti jalur ke paru-paru, itu namanya tenggorokan atau trakea. Yang kedua fungsinya yaitu penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Nah, tadi di hidung sudah disaring, kemudian sampai di trakea disaring kembali agar apa? Udara yang masuk itu lebih bersih dan sehat. Ya, dan juga sebagai jalan tadi apa? Penghubung antara hidung dan paru. Kemudian paru-paru. Nah, paru-paru di sini terdiri dari bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kalian bisa dilihat yang bawah, dekat paru-paru ada cabang dua itu. Nah, itu namanya bronkus. Kemudian bronchiolus adalah percabangan bronkus. Sedangkan alveolus adalah ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Ya, itu. Kita lanjut lagi, yaitu tentang menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, tadi setelah kalian membaca dan mencari informasi, sekarang bagaimana cara mencari informasi? Yaitu melalui bisa dari pertanyaan. Pertanyaan itu terdiri dari ini. Berapa kali ini? Ada itu kata-katanya. Yang pertama ada apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa itu atau arah jawabannya pasti menunjukkan ke arah nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Contohnya pertanyaan gini. Apa nama virus yang sedang kita lawan? Jadi jawabannya mengarah ke nama-nama benda. Jawabannya adalah virus corona. Terus gini lagi ada pertanyaan. Apa judul dari buku yang kalian baca sekarang? Yaitu buku penilaian atau BUP. Nah, kemudian yang kedua ada di mana. Arah jawabannya itu tempat atau latar. Contohnya, di mana kalian bersekolah? Yaitu di MI Al-Fatah. Terus ada lagi
Di mana tempat tinggalmu, yaitu di mana di desa kalian masing-masing. Contohnya, di mana tempat tinggal saya, yaitu di desa Kauman. Kemudian yang ketiga ada kapan. Kapan itu menunjukkan atau mengarah jawabannya ke waktu kejadian. Nah, contohnya gini. Kapan anak-anak kelas 5A melaksanakan piket? Jawabannya pasti menunjukkan waktu, yaitu setiap Senin sampai Sabtu pagi. Atau seperti ini bisa. Jam berapa anak-anak kelas 5A masuk sekolah? Jam 7 pagi, boleh. Yang penting jawabannya atau pertanyaannya mengarah ke waktu kejadian. Kemudian siapa? Siapa ini arah jawabannya ke tokoh utama dan tokoh pendukung atau seseorang. Siapa itu ya, atau nama orang. Contohnya, siapa guru kelas 5A? Jawabannya Al-Fauzi, boleh. Siapa nama kepala sekolah di MI Al-Fatah? Namanya Pak Halimi, boleh. Pokoknya siapa ini menunjukkan nama orang atau tokoh utama atau tokoh pendukung kalau dicerita. Oke. Atau sebuah teks. Kemudian mengapa? Mengapa ini mengarah jawabannya ke alasan suatu masalah dalam teks. Ya, contohnya ini. Mengapa kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan sekarang? Nah, alasannya kenapa? Agar kita terhindar dari virus dan penyakit corona. Terus yang keenam, bagaimana itu? Bagaimana arah jawabannya menuju cara membuat proses urutan pendapat atau sikap. Contoh pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita menghindar dari virus corona? Ya. Bagaimana cara kita bisa terhindar dari virus corona? Yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian memakai masker, menyiapkan hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah berapa. Berapa ini menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Contohnya, berapa jumlah siswa yang ada di kelas 5A? Yaitu ada 32 siswa. Ya, kemudian contohnya lagi, berapa jumlah anggota keluargamu? Jumlah anggota keluargamu ada berapa di rumah? Ada 5. Contohnya ayah, ibu, kamu, terus punya kakak sama adik. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini materi yang terakhir yaitu tentang SBDP, tentang tangga nada diatonis mayor. Silakan disimak halaman 83. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis, ya. Tangga nada diatonis ini adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Kalau kalian tidak tahu, 7 nada ini adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. Ya. Dan nada-nada itu pada tangga nada diatonis mayor berjalannya seperti ini: 1 1 setengah, 1 1 1 dan setengah. Ya. Ini biasanya keluar dalam soal. Lihat ini yang diatonis mayor. Tuh, Pak, kalau diatonis mayor, nah, tangga nada diatonis itu sebenarnya ada 2. Ya. Salah satunya adalah mayor. Nanti yang satu kita lanjutkan di pembelajaran yang berikutnya, ya. Tangga nada diatonis mayor itu jalannya ini ya 1 1 setengah 1. Ya, maaf. 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Dan ciri-cirinya lagu ini adalah yang pertama, paling gampang, bersifat riang, gembira dan semangat. Ya, berarti tangga nada yang ini nadanya semangat. Kemudian biasanya diawali dengan tangga nada do atau C. Ini juga do atau C. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor adalah, ingat, mayor artinya riang, gembira dan bersemangat. Yaitu contohnya Hari Merdeka,
Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Ini adalah lagu-lagu yang bersifat riang gembira, terutama bersemangat. Seperti itu, oke? Ingat-ingat tangga nada itu ada dua. Tangga nada diatonis mas saya. Tangga nada diatonis ada dua, yaitu yang pertama adalah mayor. Nanti yang kedua saya kasih tahu untuk di pembacaan berikutnya, atau bisa dibaca di halaman 83. Ya. Kemudian ciri-ciri lagu dengan nada diatonis mayor yaitu yang pertama bersifat riang gembira dan bersemangat. Dan yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Ya. Mungkin sekian dulu pembelajaran dari saya. Untuk tugasnya nanti saya WA melalui grup saja. Oke. Untuk tugasnya selalu dikerjakan, jangan menunggu atau berlama-lama, bisa langsung dikerjakan. Kenapa? Semakin kalian malas mengerjakan, semakin banyak pula tugas yang kalian harus kerjakan. Dicicil dulu gak apa-apa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Semoga anak-anak kelas 5A masih tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan serta jaga kebersihan. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.